kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Shalom. Lagi katakan shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, berkat kemurahan Tuhan kita bisa ada sampai hari ini. Sepanjang minggu aktivitas saya dan saudara, Tuhan menyertai. Mari saya undang semua bangkit berdiri dan kita menutup mata, kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih buat campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang malam Engkau telah melindungi kami. Engkau telah luputkan kami dari segala kecelakaan Tuhan. Hari ini Tuhan kami bersyukur. Kami datang di tempat ini, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau meninggikan Engkau. Engkau adalah Raja di atas segala Raja. Terpuji Allah Bapa di sorga, bertakhtalah dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, amin. Haleluya, shalom. Lagi katakan shalom. Belum kuat, shalom. Haleluya, Allah mana yang besar seperti Allah kita. Haleluya. Hey. Haleluya.
puaskan jiwa yang dahaga dan hilangkan dengan sukacita. Bersoraklah bagai semua orang yang takut akan Tuhan. Allah mana, Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia Tuhan dan berkuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia Tuhan dan berkuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan hilangkan dengan sukacita. Bersorak-sorak hai semua orang yang takut akan Tuhan. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan hilangkan dengan sukacita. Bersorak-sorak, amin, dengan semua orang yang takut akan Tuhan. Seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia Tuhan yang berkuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Lagi katakan Allah mana? Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia Tuhan yang berkuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan hilangkan dengan sukacita. Bersorak-sorak hai semua orang yang takut akan Tuhan. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan hilangkan dengan sukacita. Bersorak-sorak hai semua orang yang takut akan Tuhan. Di dalamku bukan menari seperti tak menari. Lagi bilang roh Allah, amin. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tak menari. Bukan menari, mari menari bagi Tuhan, amin. Bukan menari seperti tak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tak menari. Bukan menari, bukan menari seperti tak menari. Bukan menari, bukan menari pada Kau Tuhan. Menari seperti tak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tak menari. Bukan menari, bukan menari seperti tak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tak menari. Lagi bila roh Allah ada, bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tak menari. Sama-sama kita menari bagi Tuhan. Oh haleluya. Bukan menari, bukan menari seperti tak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tak menari. Bukan menari.
berani, bukan berani, tidak berani. Haleluya, berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Ini pujian kami Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau masuk menyembah dalam roh dan kebenaran Tuhan. Tuhan bertakhtalah dalam kehidupan kami. Ini hati kami Tuhan. Ini kehidupan kami Yesus. Batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana, Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Jemaat Tuhan silakan Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin
selamat saya dan saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Kami Tuhan, berkatalah dalam hidup kami. Selamanya dalam hidup kami.
Eleka Adonai Feis Bireka. Isa Adonai Panev Eleka Feyasem Leka Shalom. Yair Adonai Panev Eleka Visineka. Isa Gadol Elohai. Gadol Elohai. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau di tempat ini. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Akan selalu bersamamu selamanya. Selamanya. Terima kasih Bapa di surga. Engkau luar biasa. Engkau memang Allah yang besar dalam hidup kami. Hari ini Tuhan membawa kami kepada satu pengenalan di hadapan-Mu. Bahwa tidak ada Allah sebesar Engkau yang sangat luar biasa dalam hidup kami. Yang mampu merubah kehidupan kami. Dari yang tidak ada menjadi ada karena Tuhan. Engkau Tuhan yang kami tinggikan. Engkau Allah yang penuh kemuliaan. Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam dalam hidup kami. Engkau selalu merencanakan membuat sesuatu yang besar dalam hidup kami. Ajari kami untuk meresponinya Tuhan. Ajari kami untuk terbuka kepadamu. Dalam nama Yesus yang siap dengar firman, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom kepada kita sekalian. Saya percaya kuasa Tuhan sangat luar biasa hingga hari ini. Kalau kita melihat keadaan banyak orang yang terjebak dengan banyak masalah. Ada banyak orang yang berpikir bahwa mereka tidak bisa lagi ke gereja. Tapi live streaming hari ini, baik yang di rumah, baik yang ada di gereja hari ini, kita boleh bersama-sama menikmati keindahan kasih karunia Tuhan. Mari kita langsung saja membuka di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan buat kita semua, demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya terhenti di kata jalan keluar ini saudara. Karena ini merupakan sebuah jaminan dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya ingin memberikan tema firman Allah hari ini. Jangan pernah padamkan potensi ilahi yang ada dalam dirimu. Mengikuti tema gereja Extreme Impact. Dampak apa yang kita bisa berikan kepada orang di sekitar kita. Ketika kita mulai memadamkan roh Tuhan dalam diri kita, maka engkau gak bisa bikin apa-apa. Ingat saudara, firman Allah berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes jelas menjelaskan kepada kita seperti itu. Kalau kita lihat dari latar belakang kitab Korintus ini, ada banyak begitu masalah yang dihadapi oleh gereja Tuhan. Ada banyak masalah perselisihan, iri hati. Bahkan ada banyak orang yang berkata, dalam 1 Korintus ini aku golongan Kefas. Aku golongan Apolos, aku golongan Yesus dan sebagainya. Ada perselisihan demi perselisihan yang terjadi di gereja. Karena tidak tahu fokus dan tujuan mereka. Mungkin mereka masing-masing ingin mencari kepentingannya sendiri. Tapi dengar saudara, dengan adanya wabah COVID-19 ini, gereja bersatu di mana-mana. Mereka semua perlu Tuhan dan mereka mencari Tuhan. Itu sebabnya saya katakan hari ini, kalau engkau mengalami masalah, itu sebetulnya berfirman Allah adalah hal yang biasa. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Saudara, kalau kita lihat setelah kalimat itu, ada kata di situ, sebab Allah setia. Hal pertama yang kita perlu perhatikan, kenapa kita harus berkata bahwa pencobaan ini masalah yang biasa dalam hidup kita? Karena engkau dan saya punya Tuhan yang hidup, katakan amin. Kita punya Tuhan yang hebat.
Kata setia ini dalam bahasa aslinya adalah pisteo atau pistis. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah iman. Dalam bahasa Yunani, kata pisteo atau pistis ini dijelaskan dalam dua arti. Yang pertama, orang yang memiliki iman adalah orang yang bisa dipercaya. Yang kedua, orang yang memiliki iman adalah orang yang bisa diandalkan. Ketika engkau menjadi orang yang beriman kepada Tuhan, seharusnya iman itu membawa sebuah dampak yang besar dalam hidup saudara. Impactnya adalah ketika saudara dan saya memiliki iman, maka engkau adalah orang yang bisa diandalkan. Bukan cuma menjadi orang yang biasa, bukan menjadi orang yang standar-standar dunia biasa, tidak. Tapi engkau memiliki standar yang di luar orang-orang biasa. Saudara, bekerja dimanapun, pasti kita dituntut yang namanya kejujuran, disiplinan, etika, dan sebagainya. Saya katakan, kalau kita tidak bisa dipercaya di sebuah perusahaan, kita nggak akan bertahan di sana. Kalau saudara dan saya tidak bisa diandalkan oleh perusahaan, kita tidak akan pernah bertahan di sana. Tapi kita bisa bertahan dan kita bisa ada di sana karena kita dipercaya oleh perusahaan. Allah saya dan Allah saudara, Allah kita semua adalah Allah yang setia. Allah kita adalah Allah yang sangat tahu di mana engkau mengalami pergumulan hidup. Allah saya dan Allah saudara adalah Allah yang memahami siapa kita. So itu dia punya nama. Omnipresent, Allah yang maha hadir. Omniscient, Allah yang maha tahu. Omnipotent, Allah yang maha kuasa dalam hidup kita. Saudara, kita harus memahami dasar dari sifat Allah ini. Hanya satu, bagaimana caranya kita bisa merasakan kesetiaan Allah. Kalau kita yakin, kita mengenal Dia secara pribadi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu waktu Santo Agustinus dalam gereja dan cerita gereja yang lama, mereka berkata bahwa Agustinus berjalan di tepi pantai. Dan ketika berjalan di tepi pantai, dia melihat ada seorang anak kecil. Anak itu masih umur sekitar 7-8 tahun. Dan dia mulai amati dari jauh dan dia mulai mengamati. Anak ini membangun sebuah benteng pasir yang ada di tepi pantai. Bentengnya bukan benteng betulan, tapi dari pasir dia bentuk menjadi benteng. Kemudian anak ini mengambil, orang Manado berkata falo-falo, mengambil gayung. Dan dia lari ke tepi laut, ambil air itu, kemudian dia masukkan ke dalam bentengnya. Dia lari lagi, dia ambil dan dia masukkan lagi ke dalam situ. Agustinus berpikir dari jauh dan dia berkata, aduh, ini pekerjaan sia-sia. Ketika dia melihat anak itu, dia mendekati anak itu. Kemudian dia tertawa. Dalam hatinya, apa sih yang dibikin sama anak ini? Nak, apa yang kau buat? Anak itu bilang, aku ingin memindahkan semua air yang ada di danau ini ke dalam bentengku yang kecil. Saudara sekalian, Santo Agustinus, dia tertawa dan berkata begini, mana mungkin, pekerjaanmu itu sangat sia-sia. Kalau kau pindahkan, tidak lama habis bentengmu ini. Ketika Santo Agustinus belum selesai bicara, anak itu lihat dia dan dia berkata, sama seperti engkau, hei Bapak. Agustinus kaget, saudara. Sama seperti engkau, kau berusaha memahami kesetiaan Allah dengan otakmu yang kecil. Wih, seorang santo, saudara, seorang bapak gereja yang dihormati, dia terhenyak, dia kaget. Ketika dia berkaget dan dia lihat anak itu, anak sudah tidak di situ lagi. Saya mau katakan, Santo Agustinus menuliskan dalam bukunya, dia berkata, taulah aku, Tuhan sedang menegur aku. Seringkali kita, saudara, berusaha ingin tahu banyak hal, tapi kita tidak melakukan porsi kita. Kita harus akui kesetiaan Tuhan dulu dalam diri kita, maka Dia akan lakukan kesetiaannya buat kita. Walaupun kita tidak memintanya, Dia sudah memberikan kepada kita. Sebelum saudara hadir di tempat ini, mungkin kita merasa kita paling dulu di tempat ini. No, saudara. Sebelum kau ada, Tuhan sudah ada di tempat ini dari tadi. Dia sedang menunggumu dan menunggu saya. Kata setia dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Inilah Tuhan kita. Bicara mengenai kesetiaan di dunia ini, tidak ada sesuatu yang lebih sempurna dari ikatan perjanjian pernikahan, betul Bapak Ibu. Semua orang itu setia, diikat oleh cincin pernikahan.
Saya mau katakan buat kita hari ini. Sebetulnya ketika salah satu pasangan kita meninggal, apakah boleh disebut setia? Ketika foto yang lama turun, foto yang baru naik, saudara. Itu artinya janji yang kemarin, tinggallah kemarin. Yang sekarang sudah yang baru. Saya mau katakan buat hari ini buat kita. Tuhan kita dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Sampai kita menutup mata pun Dia ada di sana menunggu kita. Itu kesetiaan Tuhan. Amin. Kesetiaan Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan kesetiaan kita. Seringkali kita mengingkari kesetiaan Tuhan. Tetapi janji Tuhan, ya dan amin. Itu sebabnya saudara, ketika saya pelajari hal ini, ternyata Bapak Ibu, untuk bisa memahami kesetiaan Tuhan, engkau harus melihat bagaimana pengenalan kita dengan Tuhan. Ternyata pengenalan kita dengan Tuhan itu sangat sederhana. Kita lihat dari mana? Dari pernyataan diri Allah. Pastor, bagaimana kita bisa tahu bahwa Allah itu menyatakan dirinya kepada kita? Dia sudah menyatakan dirinya yang pertama lewat firman Allah, lewat Alkitab, yang boleh kita pelajari setiap hari. Yang kedua, Allah telah menyatakan dirinya lewat Yesus Kristus, yang sudah datang menjadi juru selamat buat saudara dan saya. Bahkan setiap mujizat-mujizat yang terjadi, selalu kita berkata in the name of Jesus, di dalam nama Yesus, dan itu terjadi. Dan yang ketiga, Tuhan sudah menyatakan dirinya lewat karya-karyanya, lewat mujizat, lewat peristiwa demi peristiwa yang kita alami. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita tertegun dengan peristiwa-peristiwa. Tapi satu waktu ketika kita sudah melewati peristiwa itu, kita baru menyadari, Tuhan ternyata ini ya maksud-Mu. Sebetulnya Tuhan sudah menyatakan banyak hal kepada kita. Bentuk kesetiaannya. Hari ini yang Tuhan nilai adalah, apakah engkau masih setia dengan Dia? Apakah engkau masih setia dengan Tuhan? Jangan pernah lari dari Dia. Sampai kapanpun engkau tetap miliknya. Jangan pernah padamkan potensi ilahi dalam diri saudara. Hal yang kedua, saudara lihat dari 1 Korintus pasal ke-13b dikatakan begini. Setelah Allah yang setia. Dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Ada kata tidak akan membiarkan. Tolong digarisbawahi. Bahasa aslinya berkata bukan tidak dibiarkan, tapi Anda tidak akan dilepaskan. Saudara, seringkali kok kita lihat ada orang-orang kalau melihat anaknya sudah mendekati bahaya. Misalkan anak kecil main di dekat jurang. Orang tua selalu berkata, "Woi, jangan ke situ nanti jatuh." Seringkali kita lihat cuma berteriak dari jauh. Beda saudara. Kalau orang yang mungkin sudah punya pemikiran lebih dari itu, dia tidak banyak ngomong, dia langsung tarik anaknya. Dia tarik, jangan di situ nanti jatuh. Saudara, itu pun hanya menarik. Tetapi Bapa kita yang di surga, Dia pegang tangan anaknya. Dan Dia genggam terus dan Dia tidak pernah lepaskan. Sampai anak ini berada di posisi yang aman. Berapa banyak di antara kita hari ini merasa bahwa kita ditinggalkan Tuhan. Ada banyak orang berkata sama saya, "Pak, sekarang kami sudah tahu bergereja di mana. Kami tidak tahu bagaimana." Saya katakan, sebetulnya Tuhan ada di sebelahmu. Tuhan ada di sisimu. Cuma seringkali kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu begitu setia dengan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat kehidupan kita, kita selalu mengukur sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih. Padahal engkau tidak pernah merenungkan bahwa dirimu itu sebetulnya sedang dikip oleh Tuhan. Sedang dipelihara, dilindungi, dijaga. Saya mau katakan buat kita hari ini. Taruh kepercayaanmu dengan sepenuh-penuhnya kepada Allah. Karena di dalam Yesus ada jawaban yang besar. Untuk setiap apapun yang kau gumulkan. Saya nggak tahu hari ini mungkin Bapak Ibu perlu jawaban untuk bekerja. So, bertahun-tahun kau cari pekerjaan nggak dapat pekerjaan. Apalagi musim-musim Covid begini. Dampaknya pasti PHK, betul ya Bapak Ibu. Dan kita berkata bahwa loh, saya nggak tahu mau kerja di mana lagi pendeta. Saya nggak tahu harus bagaimana. Saya mau katakan inilah kesempatan saudara kembali ke ayat ini. Pencobaan yang kau alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Artinya apa?
Jangan pernah berpikir bahwa engkau sendiri. Engkau tidak pernah sendiri. Karena apa? Firman Allah berkata, tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkanmu dan tidak akan membiarkanmu, kata Tuhan. Dia genggam tangan kita. Coba kita hari ini merenung sedikit, terus kita merasakan bahwa tangan kita digenggam oleh seseorang yang sangat kita kasih. Betapa rasa bahagia, tenang, nyaman, terlindungi dan sebagainya. Sama seperti Bapa kita di surga. Ketika dia memegang tangan kita, seperti ada koneksi antara dia dengan saya. Sesuatu yang tidak bisa saya lupakan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Saya melihat ada satu atlet dunia yang bernama Michael Jordan. Siapa yang tidak kenal Michael Jordan? Waktu kami masih SMA dulu, masih SMP, terkenal sekali Michael Jordan. Bapak Ibu, Michael Jordan ini berkata, 3.000 kali saya coba menjaringkan bola saya ke jaring kubu lawan. Saya gagal. Bayangin. Kemudian dia berkata, 26 kali saya punya kesempatan. Klub Chicago Bulls yang dia bawa itu bertanding di grand final. Akhirnya kalah, saudara. Semua orang mengolok-olok dia. Dia merasa sepertinya dunia ini runtuh. Dan dia berkata 200 kali pertandingan yang bergengsi di dunia. Saya tidak berhasil membawa tim saya untuk menang. Tapi saya gagal. Tetapi anehnya, Michael Jordan hari ini menjadi legend. Dia dinobatkan sebagai pemain basket terhebat sepanjang masa. Ada satu hal yang saya pelajari dari Michael Jordan. Ternyata Michael Jordan punya semangat. Dia punya satu potensi yang tidak pernah dia padamkan. Ketika dia tidak bermain di klub, dia menjadi seorang pelatih. Dan dia terus konsisten dengan apa yang dia kerjakan. Apa yang kita lakukan hari ini? Mungkin tidak berbuah hari ini Bapak Ibu. Apa yang kau kerjakan 2 tahun ini? Mungkin kau rasa tidak lihat apa-apa. Apa yang kau tabur pasti akan kau tuai. Ketika kau melakukan hari ini, kau melihat gereja ini begitu mewah. Ingat saudara, waktu masa kecil saya ada di gereja ini, saya pernah melihat gereja tidak semewah ini. Jadi apa yang kita lihat hari ini, kita akan lihat nanti. Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Jadi jangan pernah berhenti konsisten dengan apa yang kau kerjakan. Jangan pernah padamkan potensi ilahi dalam dirimu. Karena bola basket di tangan saya, di tangan Pak Roy, bukan apa-apa. Karena orang dua bukan pemain basket top. Kalau bola basket di tangan Ibu Gembala, Ibu Feti, tidak akan menjadi luar biasa. Tapi bola basket yang sudah rusak pun, kalau yang berdiri di muka saya ini adalah seorang Michael Jordan. Maka orang mau beli 1 M pun dibeli, saudara. Orang kira itu Michael Jordan punya. Artinya apa, saudara? Tergantung siapa pemainnya. Kalau potensi ilahi tidak pernah nampak dalam diri kita, dan kita tidak pernah bisa tunjukkan itu, maka Yesus tidak akan bisa muncul dalam diri kita. Tapi ketika engkau menunjukkan bahwa engkau punya kasih yang lebih dari orang lain cuma menuntut, tapi kau belajar untuk memberi. Orang lain memaksa, tapi engkau selalu dengan sabar melayani. Saudara, karakter Kristus akan nampak di sana. Hidup ini adalah perjuangan, saya aminkan. Hidup ini tidak akan pernah berhenti untuk belajar, Bapak Ibu. Sampai masa tua pun kau akan tetap belajar. Jangan pernah berpikir, oh dia kok dosen. Pak Sandi ini dosen yang top, guru besar, tapi beliau tetap belajar seumur hidupnya. Ibu Gembala tetap belajar seumur hidupnya. Saya mau katakan, tidak ada yang namanya berhenti dalam hidup ini. Setiap hari kita lihat sesuatu yang baru. Karena itu firman Allah berkata, rahmatnya selalu baru tiap hari. Kita harus minta itu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi saya dengan potensi-potensi maksimal ilahi dari Tuhan. Jangan berpikir sudah jadi Kristen, saudara tenang-tenang. Bukan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ingat, Tuhan sudah menyatakan, mengenalkan dirinya lewat tadi apa? Pertama, lewat firman-Nya, lewat kedatangannya Yesus. Sebagai anaknya, lewat kejadian-kejadian karya-karyanya. Seharusnya kita melihat dari 3 hal itu. Dan saudara bisa melangkah dengan pasti dalam hidup ini. Hal yang ketiga, kalau kita lihat dari ayat ini, 13C pasal yang 10 dikatakan apa? 1 Korintus
pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Tolong digarisbawahi kata jalan keluar. Ini adalah jaminan akhir Bapak Ibu. Bapak Ibu beli kulkas, ada garansinya? Ada. Bapak Ibu beli televisi, ada garansinya? Ada. Saya nggak tahu kok beli keyboard baru ini Pak, ada garansinya nggak Pak Roy? Ada ya? Biasanya kalau beli mobil digaransi oli katanya saudara. Atau mungkin pergantian apanya gitu. Saya katakan di dalam Yesus garansimu seumur hidup. Amin. Di dalam Yesus jaminan kita itu seumur hidup Bapak Ibu. Jadi tidak ada jaminan yang lebih tinggi daripada jaminan keselamatan di dalam Yesus. Yaitu apa? Surga yang Dia janjikan buat kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin membuat kita semua sama-sama dengan saya untuk melihat bahwa perjalanan hidup kita ini sebetulnya dalam kerangkanya Allah. Jangan pernah berkata aku sendiri Pak. Tidak. Ternyata saudara, di dalam dunia ini yang namanya orang gagal itu banyak. Betul Bapak Ibu? Di dalam dunia ini yang namanya orang hebat itu banyak, betul. Tapi saya mau katakan, yang menghancurkan hidup kita bukan kegagalan. Tapi yang menghancurkan hidup kita ketika kita menyerah. Ketika engkau menyerah, maka engkau berhenti sampai di titik itu. Dan engkau gak akan pernah bisa lagi bekerja apapun. Karena kau berpikir kau sudah di end. Kau sudah tamat, kau sudah habis. Itulah sebetulnya terbawah dari hidup kita. Tapi ketika kita gagal, firman Allah selalu berkata, 7 kali orang benar itu jatuh, tapi 7 kali dia bangkit pula. Artinya, Dia tidak pernah biarkan kau dan saya tergeletak sampai tak berdaya. Ada kesempatan untuk bangun kembali. Ada kesempatan untuk merubah kembali. Ada kesempatan untuk melakukan kembali sesuatu yang lebih besar, yang berdampak besar untuk kota ini. Saya yakin dari tempat ini pasti akan terjadi satu penuaian yang besar. Ada perubahan yang besar yang terjadi. Ada kegerakan anak-anak muda yang besar yang mengalir dari GSI Awinangun ini. Karena saya tahu Tuhan tidak pernah salah dalam memilih orang-orangnya. Saudara dikasih oleh Tuhan, biarlah kita terus melihat dari 3 hal ini dengan sebuah kesimpulan saya hari ini. Dari ayat yang saya bacakan tadi. 2 kesimpulan saja. Ketika kita sudah melihat kesetiaan Tuhan, Dia tidak pernah melepaskan tangannya kepada kita. Dan Dia selalu memberikan jaminan jalan keluar. Maka kesimpulan yang pertama, di hidup kita jangan fokus pada kegagalan. Amin. Jangan fokus kepada kegagalan. Jangan pernah anggap kegagalan itu sebagai masalah dalam hidup saudara. Jangan. Tapi jadikan kegagalan itu sebagai acuan untuk kau menggapai masa depanmu. Dan yang kedua, milikilah karakter yang kuat di dalam Kristus. Karena dengan karakter yang kuat, maka engkau akan tetap hidup dan akan tetap fight. Saya mau katakan di dalam nama Yesus hari ini, ketika kita memperkuat karakter, ternyata dibentuk dari sebuah kebiasaan. Kebiasaan kita lakukan setiap hari akan membentuk perilaku kita. Perilaku yang kita kerjakan setiap hari akan membentuk sebuah sikap dalam diri kita. Dan ketika sikap itu sudah dibuai, dia matang dan menjadi sebuah karakter. Kalau udah karakter susah untuk dirubah Bapak Ibu. Biasakan dirimu untuk menyembah Tuhan. Biasakan dirimu untuk olahraga setiap hari. Biasakan dirimu untuk makan makanan yang sehat setiap hari. Biasakan dirimu untuk mengucapkan kata-kata yang positif setiap hari. Biasakan dirimu untuk melakukan yang baik setiap hari. Maka akan merubah perilaku saudara. Menjadi baik, menjadi positif. Baik, positif. Dan itu akan menjadikan sikap hidupmu mulai tertib. Menjadi sikap hidupmu menjadi baik. Dan akhirnya kau memiliki karakter Kristus di dalam dirimu. Yakinkan diri kita hari ini. Bahwa Yesus tetap akan ada dalam hidup kita. Jangan pernah padamkan potensi ilahi dalam dirimu. Amin. Jangan pernah padamkan potensi ilahi dalam dirimu. Karena Tuhan sudah menjanjikan kesetiaan. Dia menjanjikan garansi dalam hidupmu. Jadi tidak pernah melepaskan tangannya kepada. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya.
Kami percaya Tuhan Engkau di tempat ini. Engkau yang merubah paradigma kami. Engkau yang mengubah cara berpikir kami. Kami tidak pernah sendiri karena kami punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang bisa diandalkan. Tuhan yang dapat dipercaya setiap hari. Tuhan yang bisa menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Hebat, Kau luar biasa. Kami sangat bangga kepadamu Tuhan. Karena segala kemuliaan, keagungan, anugerah itu hanya dari Tuhan kepada kami. Para jemaat-Mu di GSI Winangun hari ini. Sampai selama-lamanya. Dari gembala, dari para pekerja, dari setiap arisan musik pujian jemaat Tuhan yang ada. Seluruh jemaat-Mu yang mendengar streaming di rumah. Kisi-kisi kebenaran-Mu ini akan menembus di hati kami. Merubah paradigma kami. Menjadi orang yang punya pengharapan. Berdampak bagi kota ini. Di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa atas firman-Mu. Sama-sama katakan amin.
firman Tuhan yang menguatkan iman kita untuk tetap setia bersama Yesus. Sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan untuk kantong dijalankan 2 kantong dan yang di depan ada 2 kotak persembahan. Mari berikan persembahanmu yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujian. Gloria, amen. Hey, haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, pujinya. Gloria, pujinya. Gloria. Haleluya, tangan-tangan yang sudah memberi, bahkan yang belum memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bagi seluruh jemaat GCA Winangun Manado, kita akan mengadakan mesbah doa keluarga di rumah masing-masing setiap Rabu pukul 7.30 malam. Dan pada hari Jumat, doa dan puasa tetap berlangsung di mesbah masing-masing, dan pada malam harinya kegiatan doa bersama pada pukul 7 malam yang dilaksanakan di gereja. Pelayanan ibadah sekolah minggu pada pukul 8 pagi akan dilayani secara online melalui YouTube GCA Winangun Manado. Dan jemaat Tuhan terundang kembali dalam ibadah Minggu Raya GSCA Winangun pada pukul 10 pagi bertempat di House of Gamaliel GSCA Winangun Manado dengan memperhatikan protokol kesehatan dan pemberlakuan pembatasan-pembatasan sesuai dengan anjuran yang ditetapkan. Dan ibadah Minggu Raya ini disiarkan pula secara live streaming di Facebook maupun YouTube GSCA Winangun Manado. Bagi generasi muda, pukul 7 malam kembali terundang untuk menghadiri Youth Service di House of Gamaliel GSCA Winangun Manado dengan memperhatikan protokol kesehatan dan pemberlakuan pembatasan-pembatasan sesuai dengan anjuran yang ditetapkan, dan ibadah ini disiarkan pula secara live streaming di Facebook maupun YouTube GSCA Winangun Manado. Bila saudara sekalian memiliki beban dan ingin didoakan atau ingin dilayani secara khusus, dapat menghubungi sekretaris gereja di nomor berikut ini. Sehingga informasi tersebut dapat diteruskan kepada gembala,
wakil gembala, dan staf pastoral untuk dapat dilayani. Dan jemaat sekalian, untuk pemberian persembahan, baik itu kas gereja, Natal, kas khusus, dan perpuluhan, bisa diberikan dengan dua cara. Yang pertama, dapat diberikan secara langsung kepada bendahara, dan yang kedua melalui transfer di rekening gereja di nomor rekening yang sudah tertera. Dan bagi jemaat yang menggunakan metode ini, untuk dapat memberikan konfirmasi kepada bendahara ataupun sekretaris gereja agar persembahan yang diberikan dapat dibukukan. Sekian untuk news edisi minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan disilakan berdiri. Kita akan mengakhiri persekutuan kita pada siang hari ini. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, semangat percaya kuasanya, ku terima sekarang kebenaran dari Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersemangat percaya kuasanya, ku terima sekarang kebenaran dari Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersemangat percaya kuasanya, ku terima sekarang kebenaran harimu. Kami punya Tuhan yang besar, yang tidak pernah gagal akan janjinya. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan hari ini. Terima kasih untuk rema yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Dan terima kasih Tuhan untuk setiap ya Tuhan janji-janji yang telah Engkau tepati di sepanjang hidup kami. Sebagai bentuk ucapan syukur kami, kecintaan kami, kesetiaan kami telah memberikan bentuk-bentuk ucapan syukur dalam metode apapun kiranya Engkau mau berkati, berlipat-lipat kali ganda. Tidak lupa kami bersyafaat untuk bangsa dan negara kami. Engkau tidak pernah gagal menepati janji. Ketika umatmu berlutut, berseru, berdoa, telingamu tidak pernah kurang tajam untuk mendengar. Dan tanganmu tidak pernah kurang panjang untuk menolong kami. Kami perkatakan bangsa dan negara kami akan segera pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Ekonomi kami, keamanan dipulihkan, dijagai dan dilindungi oleh-Mu Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk kepala negara kami beserta jajarannya dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, desa, kelurahan. Berikan mereka hikmat yang berasal daripada-Mu. Setiap keputusan-keputusan ya Tuhan yang diambil, diberikan hikmat oleh-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita dan menerima berkat yang utuh dan sempurna yang berasal dari Bapa segala terang.
Diberkatilah engkau, dilindungilah engkau, dijagailah engkau. Kemanapun kakimu melangkah, keluar masuknya engkau, duduk berdirinya engkau, dijagai oleh Tuhan. Segala kutuk, sakit, penyakit, virus, bakteri yang mematikan, di dalam nama Tuhan Yesus dilalukan daripadamu. Bahkan bayang-bayang maut sedikit pun dijauhkan daripadamu. Tinggal dan pulanglah dalam damai dan sejahtera, dalam persekutuan Putra Allah dan Roh Kudus, menjadi milik dan bagian dari kita semua, sampai kita dijemput Tuhan di angkasa yang indah permai. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.